Presiden Prabowo bahas geopolitik dan energi di Rusia. DPR dukung pemerintah cari opsi minyak selain dari Selat Hormuz. Iklim investasi RI terjaga di tengah konflik Timten. Halo pemirsa, kami kembali hadir untuk mengisi ruang informasi Anda yang telah kami rangkum selama sepekan. Bersama saya Tiara Dianti dan inilah kilas sepekan untuk Anda. Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Rusia dengan agenda utama konsultasi geopolitik. Kunjungan tersebut juga bertujuan memperkuat kerjasama di bidang energi dan ekonomi kedua negara. Dalam kunjungan kenegaraan ke Rusia, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa konsultasi geopolitik serta penguatan kerjasama energi dan ekonomi menjadi fokus utama. Hal ini disampaikan saat pertemuannya dengan Presiden Vladimir Putin di Kremlin, Moskow pada Senin 13 April 2026. Presiden Prabowo menilai konsultasi dengan para pemimpin dunia penting dilakukan di tengah ketidakpastian global. Ia memandang Rusia sebagai mitra strategis yang berperan positif dalam menghadapi dinamika geopolitik, sekaligus berharap kerjasama di bidang ekonomi dan energi dapat terus diperkuat. Konsultasi bagaimana kita hadapi situasi ke depan dan terutama kalau bisa kita terus mempererat kerjasama terutama di bidang ekonomi dan energi. Terima kasih yang mulia Presiden Putin, saya yang terima kasih karena saya diterima dengan permintaan yang begitu singkat, tapi di tengah kesibukan yang mulia bisa terima saya. Saya sangat terima kasih. Sementara itu, Putin menyambut baik kunjungan tersebut dan menilai pertemuan ini memiliki arti penting di tengah perkembangan global saat ini. Putin juga menegaskan harapan agar hubungan bilateral Indonesia dan Rusia semakin erat, khususnya dalam peningkatan kerjasama ekonomi. Уважаемый господин президент, мне кажется, что ваш визит очень востребован и в сфере событий, которые в мире происходят, и с точки зрения укрепления и интенсификации наших двухсторонних связей. Еще раз спасибо большое за то, что вы сегодня здесь, в Москве. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wapres Gibran Rakabuming menerima kunjungan founder and CEO Sekolah Sepak Bola Amerika International Soccer Academy of America di Istana Wakil Presiden pada 9 April 2026. Wapres menyambut baik inisiatif tersebut dan menegaskan bahwa pemerintah akan segera berkoordinasi melalui kementerian terkait. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima kunjungan founder dan CEO Sekolah Sepak Bola Amerika International Soccer Academy of America, Ethan Hunt, di Istana Wakil Presiden pada Kamis 9 April 2026. Pertemuan ini membahas peluang pengiriman pelajar dan atlet muda Indonesia untuk menimba ilmu serta mengembangkan bakat profesional di Amerika Serikat. Langkah ini merupakan implementasi nyata dari asa cita yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto, khususnya mengenai penguatan pembangunan manusia serta peningkatan prestasi olahraga. Hello, my name is Ethan Hunt. I am the founder and CEO of the International Soccer Academy of America. We are here in Jakarta, Indonesia, having conversations with the government as well as the Football Association in terms of a partnership to be able to have Indonesian students coming to America. And so with that, potentially visas, potentially camps, but with the main priority of being able to come to the United States and study. Getting Indonesian students to America with visas, so starting with the I-20 and then coming to the US, maybe to start with 5 Indonesian students and increase by 5 every year for maybe 4 to 5 years so that we can get a couple dozen Indonesian students with us each year. Dalam keterangannya, Ethan Hunt juga mengungkapkan bahwa ISA tengah menjalani koordinasi intensif dengan pemerintah Indonesia dan juga Asosiasi Sepak Bola untuk memfasilitasi pelajar Indonesia agar dapat mengenyam pendidikan di Amerika Serikat melalui dukungan visa pelajar I-20.
Program ini dirancang bukan hanya sebagai kamp pelatihan singkat, melainkan jalur pendidikan formal di universitas dan juga sekolah menengah yang terintegrasi dengan pengembangan karir profesional sepak bola. Wapres menyambut baik inisiatif tersebut dan juga menegaskan bahwa pemerintah akan segera berkoordinasi melalui kementerian terkait termasuk Kementerian Pemuda dan Olahraga serta kementerian teknis lainnya untuk memastikan kelancaran proses administrasi dan juga integrasi program. Selain mengirim talenta lokal ke luar negeri, kerjasama ini juga membuka peluang pertukaran budaya di mana atlet muda dari Amerika Serikat akan didorong untuk datang dan juga bermain di Indonesia. Pertukaran timbal balik ini juga diharapkan dapat memperkuat ekosistem sepak bola nasional dan mempererat hubungan bilateral melalui jalur olahraga. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi dukungan Rusia atas masuknya Indonesia ke BRICS. Dukungan tersebut dinilai membuka banyak peluang kerjasama strategis bagi Indonesia di tingkat global. Dalam pertemuan bilateral di Kremlin, Moskow pada Senin 13 April 2026, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi kepada Presiden Vladimir Putin atas dukungan Rusia terhadap keanggotaan Indonesia di BRICS. Presiden Prabowo menegaskan bahwa dukungan Rusia menjadi faktor penting dalam proses bergabungnya Indonesia ke BRICS. Ia juga mengungkapkan rasa terima kasih atas penerimaan yang dinilai berlangsung cepat, sehingga membuka peluang lebih luas bagi Indonesia untuk berperan dalam kerjasama internasional. Maksud dan tujuan saya hari ini datang, intinya adalah untuk mengucapkan terima kasih kepada Presiden Putin, pemerintah Rusia, atas dukungan Rusia kepada Indonesia. Pertama, kami diterima begitu cepat di BRICS. Sementara itu, Putin menyambut positif kehadiran Indonesia dalam BRICS dan menilai langkah tersebut akan membuka peluang baru bagi penguatan kerjasama kedua negara. Индонезия стала полноправным членом БРИКС, и это тоже еще одна возможность сотрудничества, так же, как и между Индонезией и Евразийским экономическим союзом. Indonesia sudah menjadi anggota BRICS. Hal ini membuka peluang baru untuk mengembangkan kerjasama kita. Hal sama kita bisa bicara mengenai kerjasama dengan Uni Ekonomi Eurasia. Pertemuan tersebut sekaligus menegaskan komitmen Indonesia dan Rusia untuk mempererat hubungan bilateral serta memperluas kemitraan strategis di berbagai sektor. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dalam pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan Rusia terbuka untuk kerja di berbagai bidang. Kerjasama tersebut mencakup sektor energi hingga militer dalam memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Di tengah upaya memperkuat hubungan bilateral, Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan keterbukaan Rusia untuk bekerja sama dengan Indonesia di berbagai sektor strategis. Pernyataan itu disampaikan saat pertemuan bilateral dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kremlin, Moskow pada Senin 13 April 2026. Putin menyebut hubungan kedua negara terus menunjukkan perkembangan positif, termasuk peningkatan perdagangan sekitar 12%. Meski sempat melambat pada awal 2026, kedua negara tetap mencari solusi melalui penguatan komunikasi dan pertemuan bilateral. Sejumlah kerjasama kini berkembang di berbagai sektor, mulai dari energi, antariksa, pertanian, industri, hingga farmasi. Selain itu, Indonesia dan Rusia juga mendorong kerjasama di bidang militer, khususnya pada sektor pendidikan, yang dinilai penting untuk memperkuat hubungan jangka panjang. Дорогой друг, мне очень приятно, что наши контакты носят регулярный характер и подчеркивают особый характер наших отношений. Мы подписали недавно декларацию о этом особом характере, и действительно он наполняется конкретным содержанием. Yang mulia, sahabatku yang baik, sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa saya sangat-sangat senang bahwa kontak kami diadakan secara reguler dan mempunyai pengisian yang cukup berbobot. Beberapa waktu yang lalu kita telah menerima deklarasi mengenai
kemitraan strategis antara kedua negara kita. Dan saya sangat senang bahwa kita melaksanakan langkah-langkah yang memberikan makna dan isi yang cukup besar kepada hubungan antara kedua negara kita. Большое значение придаем развитию гуманитарных связей, в том числе в сфере культуры и образования. Kami memberikan makna besar untuk mengembangkan kerjasama di bidang humaniter, antara lain di bidang pendidikan. Sementara itu, Presiden RI Prabowo Subianto menilai kerjasama Indonesia-Rusia telah mengalami kemajuan pesat di hampir semua bidang. Presiden Prabowo menegaskan akan mempercepat tindak lanjut sejumlah agenda yang dinilai masih perlu didorong agar hubungan kedua negara semakin kuat. Ada 1-2 yang perlu kita percepat, saya akan segera menangani sendiri. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo melanjutkan kunjungan diplomatik dari Moskow ke Paris usai rangkaian agenda penting di Rusia. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya memperluas poros diplomasi strategis Indonesia di kancah global. Presiden Prabowo Subianto tiba di Paris, Prancis pada Senin malam pukul 23.50 waktu setempat setelah menyelesaikan rangkaian kunjungan diplomatik di Moskow, Rusia. Kunjungan ke ibu kota Prancis ini merupakan bagian dari agenda lanjutan diplomasi strategis Indonesia di Eropa setelah Presiden Prabowo melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin. Selama di Paris, Presiden Prabowo dijadwalkan bertemu Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Élysée untuk membahas penguatan kerjasama strategis di berbagai sektor, mulai dari pertahanan, energi, infrastruktur, pendidikan, hingga isu perubahan iklim. Pertemuan ini diharapkan memperkuat kemitraan Indonesia-Prancis, sekaligus membuka peluang kerjasama baru yang lebih konkret dan saling menguntungkan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita ke Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang menerima audiensi Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia di Istana Wakil Presiden. Wapres menekankan pentingnya optimalisasi berbagai program dan stimulus yang telah disiapkan pemerintah pusat dalam mendukung pelaku UMKM. Wapres Gibran Rakabuming menerima audiensi Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia atau IPMI di Istana Wakil Presiden. Sejalan dengan semangat kolaborasi yang ditekankan Presiden Prabowo Subianto, pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha perempuan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Dalam pertemuan tersebut, Wapres menekankan pentingnya optimalisasi berbagai program dan stimulus yang telah disiapkan pemerintah pusat dalam mendukung pelaku UMKM. Ia juga mendorong agar IPMI dapat mengambil peran strategis dalam menjangkau serta mengakselerasi pemanfaatan program-program tersebut hingga ke tingkat daerah. Saya sangat berterima kasih karena Mas Wapres menyambut baik keberadaan dan eksistensi IPMI di seluruh Indonesia dan luar negeri. Arahannya salah satunya kami bisa terus berkolaborasi dengan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Karena stimulasi bantuan untuk para pelaku UMKM itu sudah ada sebetulnya dari pemerintah pusat, ya, tinggal kami menangkapnya di wilayah-wilayah di daerah-daerah itu sendiri yang pertama. Lalu beliau juga insya Allah akan mengikhtiarkan dari sisi sarana dan fasilitas pemasaran yang tidak memberatkan para pelaku UMKM untuk bisa mendisplay produk-produknya. Karena inilah yang kami sampaikan ke Pak Wapres, dan alhamdulillah Pak Wapres juga insya Allah akan memediasi terkait dengan apa yang kami sampaikan. Ketua Umum IPMI, Ingrid, menyampaikan bahwa Wapres menyoroti pentingnya dukungan dari sisi pemasaran bagi pelaku UMKM. Menurut Wapres, pemerintah terus berupaya menghadirkan fasilitas yang lebih inklusif dan tidak memberatkan, sehingga produk-produk lokal dapat lebih mudah diakses pasar dan memiliki daya saing yang kuat. Melalui pertemuan ini, Ingrid berharap kolaborasi antara pemerintah dan IPMI dapat semakin memperluas jangkauan pemberdayaan UMKM, khususnya bagi pengusaha perempuan. Dengan demikian, kontribusi sektor ini terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dapat terus meningkat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait meninjau langsung lahan seluas 3.280 meter persegi untuk pembangunan rumah susun di Paniki 2 Manado.
Ara menargetkan bahwa pembangunan rumah susun ini dapat rampung pada Februari 2027 mendatang. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait meninjau langsung lokasi rencana pembangunan rumah susun di Paniki 2, Kecamatan Mapangit, Kota Manado. Ia menargetkan pembangunan dapat dipercepat dan rampung pada Februari 2027 dengan mengusung konsep keberagaman dengan nama Rusun Bhinneka Tunggal Ika. Rusun ini diperuntukkan bagi masyarakat dengan biaya sewa yang terjangkau, sekitar Rp450.000 per bulan. Tak hanya itu, Menteri Ara juga ingin memastikan masyarakat memiliki akses terhadap hunian yang layak, nyaman, dan terjangkau. Saat ini lahan pembangunan sudah siap setelah dilakukan land clearing dan pengecekan sertifikat. Lokasi pembangunan berada di lahan seluas sekitar 3.280 meter persegi dengan akses strategis melalui Jalan Salak Raya. Rusun akan dibangun dengan tipe Arunika 36, terdiri dari 3 lantai dan total 44 unit hunian, dilengkapi desain modern, pencahayaan alami, serta ruang yang nyaman bagi masyarakat. Pembangunan ini merupakan langkah nyata pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian layak, sekaligus mengurangi kawasan permukiman tidak layak di Kota Manado. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Wapres Gibran Rakabuming menerima audiensi Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia di Istana Wakil Presiden Jakarta pada 15 April 2026. Wapres mengapresiasi peran PGM dalam menyuarakan aspirasi guru madrasah di seluruh Indonesia. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus mendorong penguatan sumber daya manusia, termasuk melalui peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik. Sejalan dengan hal itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming menerima audiensi Perkumpulan Guru Madrasah atau PGM Indonesia di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu 15 April 2026. Dalam audiensi ini, PGM menyampaikan sejumlah isu strategis antara lain usulan penguatan pelatihan berbasis teknologi, termasuk di bidang kecerdasan artifisial atau AI dan robotika, sebagai langkah untuk meningkatkan kompetensi guru madrasah. Pak Wapres sudah memberikan sinyal bahwa program itu harus kita lakukan. Bahkan saya mengusulkan bahwa pelatihan itu kita tiap-tiap provinsi sehingga ada nilai keadilan bagi guru-guru madrasah, peningkatan kualitasnya bukan tertumpuk di Pulau Jawa saja, tetapi kualitas guru madrasah di wilayah timur, tengah, barat juga sama-sama meningkat. Dan insya Allah oleh Pak Wapres itu akan menjadi pertimbangan, mudah-mudahan dalam waktu singkat bisa dilaksanakan. PGM juga mengemukakan berbagai tantangan yang dihadapi, termasuk terkait peningkatan kesejahteraan guru madrasah. Menanggapi hal ini, Wapres mengapresiasi peran PGM dalam menyuarakan aspirasi guru madrasah di seluruh Indonesia. Ia menegaskan bahwa berbagai masukan akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam merumuskan kebijakan ke depan, khususnya terkait peningkatan kesejahteraan dan penguatan kapasitas guru. Pertemuan ini diharapkan semakin memperkuat sinergi dalam upaya meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru madrasah di seluruh Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan kami akan kembali usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami di Kilas Sepekan. Kami hadir menyapa malam Anda dengan sajian yang menarik dan ulasan yang mendalam sepanjang hari. Akhiri aktivitas Anda dengan berbagai perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Disajikan secara lugas dan berkualitas sebagai refleksi perjalanan hari Anda. Sepanjang hari, berbagai informasi penting nasional dan mancanegara terus bergerak dan berkembang. Kami merangkum untuk Anda sebagai ikhtisar akhir hari dalam Menyapa Indonesia Malam setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV. Anda kembali menyaksikan Kilas Sepekan dan informasi kami lanjutkan.
Pemirsa, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo berharap pembangunan sumur bor di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur dapat rampung secepatnya. Hal ini dilakukan guna mengatasi musim kemarau 2026 hingga mendukung swasembada pangan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau pembangunan sumur bor di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Infrastruktur ini ditargetkan dapat melayani 233 KK atau 780 jiwa, serta mendukung irigasi hingga 120 hektar lahan pertanian. Dodi mengatakan pembangunan sumur bor ini sebagai upaya memperkuat ketersediaan air guna mendukung swasembada pangan dan menghadapi potensi musim kemarau 2026. Ketersediaan air dinilai krusial untuk meningkatkan produktivitas pertanian, sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat. Ia berharap dalam waktu 1 bulan, sumur bor ini dapat menghasilkan air bersih dan bisa dimanfaatkan untuk sawah dan kehidupan masyarakat. Swasembada pangan kan termasuk program utama Pak Presiden, satu. Yang kedua, kita kan akan menghadapi musim kemarau yang panjang sekali kan di tahun 2026. Mudah-mudahan dalam waktu 1 bulanan air bersih akan segera keluar dan dimanfaatkan tidak hanya untuk sawah yang ada di sekitar ini, tapi juga untuk masyarakat. Sawah supaya bisa produksi minimum, mudah-mudahan bisa 3 kali setahun. Diketahui Kementerian PU melalui BBWS Brantas tengah mempercepat pembangunan sumur bor dalam dengan potensi air tanah pada kedalaman 130 hingga 150 meter dan debit 2 hingga 5 liter per detik. Selain sumur bor, akan dibangun fasilitas pendukung seperti rumah pompa, tangki air, jaringan perpipaan, serta rencana pengembangan spa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kementerian Sosial memastikan penyaluran bantuan sosial triwulan kedua tahun 2026 akan segera dimulai. Bantuan ini diharapkan dapat perkuat daya beli dan membantu masyarakat rentan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan penyaluran bantuan sosial reguler triwulan kedua tahun 2026 akan mulai dilaksanakan pada pertengahan April. Gus Ipul mengungkapkan Kementerian Sosial bersama Badan Pusat Statistik masih melakukan finalisasi data penerima melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Adapun bantuan sosial yang disalurkan meliputi program Keluarga Harapan atau PKH, serta bantuan pangan non-tunai atau BPNT. Menurut Gus Ipul, penyaluran bansos kini berbasis data DTSEN yang terus diperbarui setiap 3 bulan sekali untuk memastikan ketepatan sasaran. Selain itu, penyaluran data keluarga penerima manfaat ini dimajukan menjadi tanggal 10 setiap awal triwulan dari sebelumnya tanggal 20. Alhamdulillah, khusus untuk triwulan kedua bisa menerima DTSEN volume 2 hasil pemutakhiran lebih cepat. Yang awalnya kita selalu terima setiap tanggal 20 di awal penyaluran, misalnya Januari ya kita terima 20 Januari, nanti di bulan April kita terima 20 April dan seterusnya. Tapi alhamdulillah ini ya atas kesepakatan bersama agar penyaluran bisa lebih cepat, Ibu Kepala BPS beserta jajaran bisa mempercepat penyerahan DTSEN hasil pemutakhiran itu 10 hari lebih cepat. Jadi biasanya tanggal 20 kita bisa terima tanggal 10. Alhamdulillah untuk triwulan kedua ini kita sudah bisa terima pada tanggal 10. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Kita ke Ketua Komisi 12 DPR Bambang Patijaya menyoroti langkah pemerintah dalam menjaga ketahanan energi nasional di tengah ketegangan global, khususnya pasca gagalnya negosiasi Amerika Serikat dan Iran. Dirinya menilai kunjungan Presiden Prabowo ke Rusia bersama Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjadi bagian dari upaya mencari sumber pasokan energi alternatif. Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menjelaskan bahwa pemerintah sejak awal berupaya mengurangi ketergantungan terhadap pasokan energi dari Selat Hormuz. Salah satunya yakni dengan mengoptimalkan sumur-sumur baru serta membuka opsi kerjasama dengan negara lain, termasuk kunjungan Presiden Prabowo Subianto saat ini ke Rusia. Ia menilai pertemuan Presiden Indonesia dan Presiden Rusia menjadi momen penting untuk membahas kerjasama di sektor minyak pengganti ketegangan pasokan dari Selat Hormuz. Dirinya mengatakan Rusia memiliki cadangan minyak 9 juta barel per hari dan bisa membagi kepada Indonesia melalui skema government to government.
Kalau di Rusia tadi Pak mungkin boleh diperdalam cadangan minyak di Rusia. Rusia itu kan sekitar 9 juta barel per hari. Dan mereka tentu bisa membagikan itu ke kita, tetapi yang membeli tidak boleh Pertamina. Kalau membelinya Pertamina ini kan ada semacam band dari Amerika. Jika Pertamina yang beli, ya itu ada jaminan bond yang bisa dicairkan, denda. Sehingga dalam hal ini negara yang beli. Kalau negara Indonesia yang beli kepada Rusia kan nggak ada masalah. Nah, pendekatannya berarti ya G2G, bukan B2B. Ya. Jadi dalam hal ini saya pikir itu maksud daripada pertemuan ini. Memang ini kan pertemuan level tinggi presiden ke presiden, sehingga rencana untuk pengambilan BBM secara G2G itu bisa dilaksanakan. Sudah terinfo Pak untuk kerjasama dengan Rusia ini akan bawa berapa juta barel mungkin? Nah itu kita belum tahu ya, kita belum tahu. Saya tidak mau mendahului. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan informasi yang sangat baik. Karena dalam hal ini kita lihat Pak Prabowo, presiden kita bertemu langsung dengan Presiden Putin. Biasanya kalau sudah pembicaraan level seperti ini kan tentu ada hal yang baik lah yang bisa kita tunggu nanti. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Transmigrasi menerima kunjungan Duta Besar Tiongkok di Jakarta. Kunjungan ini jadi langkah awal penguatan kerjasama dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pembukaan lapangan kerja. Pemerintah Indonesia berencana mengadopsi model pengembangan transmigrasi dan industrialisasi yang telah diterapkan di Tiongkok. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftithar Sulaiman menyambut secara langsung kedatangan Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia, Wang Lutong, di kantor Kementerian Transmigrasi Kalibata, Jakarta Selatan. Kunjungan Duta Besar Tiongkok ini merupakan kunjungan balasan setelah sebelumnya pihak Kementerian Transmigrasi mendatangi Kedutaan Besar Tiongkok di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah Indonesia mendapat gambaran terkait strategi Tiongkok dalam menangani kemiskinan melalui program transmigrasi, industrialisasi, dan hilirisasi. Menteri Iftithar menyebut pemerintah Tiongkok dinilai berhasil memindahkan lebih dari 9 juta penduduk dalam proyek pembangunan besar, sekaligus memberdayakan masyarakat melalui pembukaan lapangan kerja baru. Dari program tersebut, tingkat kemiskinan di Tiongkok menurun dan pendapatan masyarakat meningkat signifikan. Kementerian Transmigrasi juga akan mengirim tim ahli ke Tiongkok yang terdiri dari pegawai kementerian, akademisi dari berbagai universitas terkemuka di Indonesia, serta perwakilan transmigran untuk mempelajari secara langsung model pengentasan kemiskinan di negara tersebut. Selain itu, pemerintah Indonesia dan Tiongkok juga membahas rencana kerjasama pembentukan Center of Excellence di Papua yang akan difokuskan pada ketahanan pangan. Proyek ini diharapkan menjadi salah satu solusi konkret dalam mengurangi kemiskinan di wilayah tersebut. Di Kementerian Transmigrasi, kami sangat mengapresiasi atas kunjungan beliau, dan ini adalah juga merupakan kunjungan balasan karena kami pernah saat waktu awal berdirinya Kementerian Transmigrasi, kami mengunjungi juga ke Kedutaan Besar Tiongkok yang ada di Jakarta. Kemudian dalam perjalanannya kami mendapatkan satu pemahaman bagaimana kami di Kementerian Transmigrasi ingin sekali mengimplementasikan apa yang menjadi concern Bapak Presiden, yakni untuk mengentaskan kemiskinan dan menyediakan lapangan kerja lebih banyak. Dalam perjalanannya, pemerintah Tiongkok mengundang Kementerian Transmigrasi tahun lalu untuk berangkat ke Tiongkok. Kemudian kami menyaksikan sendiri bagaimana proses transmigrasi yang ada di Tiongkok, bagaimana mereka itu memindahkan lebih dari 9 juta jiwa karena adanya pembangunan pembangkit listrik tenaga air, membangun bendungan besar di sana, terus kemudian bagaimana mereka juga ikut memberdayakan masyarakat sehingga melalui industrialisasi dan hilirisasi terbuka lebih banyak lapangan kerja, kemudian kemiskinan hilang dan tingkat pendapatan masyarakat meningkat bahkan berkali-kali lipat. Selain kerjasama aspek industri, kunjungan ini juga menjadi bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengentaskan kemiskinan, juga mempercepat pembangunan wilayah timur Indonesia, khususnya Papua. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR Andre Rosiade mengungkapkan bahwa pemerintah sedang menyiapkan strategi untuk mengatasi lonjakan harga plastik yang dipicu oleh situasi geopolitik global yang memanas.
Andre juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo akan terus menyerap aspirasi dan akan tetap berpihak kepada masyarakat. Wakil Ketua Komisi 6 DPR, Andre Rosiade menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan tetap berpihak kepada masyarakat meski gejolak Timur Tengah dapat berdampak terhadap Indonesia. Andre menyebut pemerintah saat ini tengah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi lonjakan harga plastik serta memastikan stok dan harga BBM tetap aman. Dirinya menilai sosok Presiden Prabowo ialah pemimpin Indonesia yang paham geopolitik dunia sehingga siap menghadapi berbagai dinamika global. Yang pasti pemerintah sedang melakukan terobosan bagaimana harga plastik ini. Karena ini selalu berhubungan dengan petrokimikal kan, harga minyak dunia. Ini insya Allah kita akan ada solusinya. Apalagi kan dengan adanya RDMP Balikpapan itu kan dalam mendukung bukan hanya memproduksi BBM tapi juga memproduksi petrokimikal. Yang pasti Presiden Prabowo berpihak kepada rakyat, mendengarkan aspirasi masyarakat. Inilah yang menyebabkan Presiden Prabowo memutuskan tidak ada kenaikan BBM karena Pak Prabowo mendengarkan aspirasi masyarakat dan berpihak kepada masyarakat. Soal tokoh lain saya nggak ingin mengomentari, tapi tidak adanya kenaikan BBM ini dua. Pak Prabowo berpihak kepada rakyat. Yang kedua, Pak Prabowo adalah pemimpin Indonesia yang paham geopolitik dunia dan beliau siap menghadapi dinamika geopolitik global. Dari Jakarta, Dava Rizkiano, Simpo TV melaporkan. Komisi 12 DPR RI melaksanakan raker bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada 13 April 2026. Dalam raker tersebut membahas perihal realisasi program kerja dan evaluasi implementasi OSS terintegrasi. Jadi OSS kami ini bisa terbangun karena kalau tidak memang menjadi sangat berat. Karena tiba-tiba terhubung secara otomatis ke 18 kementerian, semua perizinan itu akan sangat-sangat cepat dan ini justru akan mengurangi pertemuan tatap muka. Bertempat di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Komisi 12 DPR RI melaksanakan rapat kerja bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala BKPM RI Rosan Perkasa Ruslani pada Senin siang 13 April 2026. Dalam raker tersebut diantaranya membahas perihal realisasi program kerja triwulan 1 tahun anggaran 2026 dan evaluasi implementasi OSS terintegrasi. Dalam kesempatan itu, Rosan menyatakan Kementerian Investasi sudah melakukan beberapa program prioritas yang meliputi berbagai kebijakan, terutama hilirisasi yang masih menjadi salah satu kontribusi yang dinilai besar, di mana kurang lebih 30% dari seluruh investasi yang ada dan yang masuk ke Indonesia. Sementara itu, untuk negaranya sendiri masih didominasi seperti Singapura, China, Jepang, Korea Selatan, serta Amerika Serikat. Lebih lanjut, Rosan menyampaikan mengenai sistem OSS terintegrasi di mana beberapa bulan sebelumnya sempat mengalami kendala. Menurutnya, salah satu faktornya karena justru ingin meningkatkan sistem OSS dengan adanya PP nomor 28 sehingga semua sistem OSS ini terintegrasi secara penuh dan otomatis terhadap 18 kementerian lainnya. Nah, memang sebelumnya kita sudah meminta anggaran hampir 1 tahun dan boleh saya sampaikan pada kesempatan ini alhamdulillah baru disetujuin anggaran itu dan tahap dan sudah mulai akan diberikan pencairannya. Jadi OSS kami ini bisa terbangun karena kalau tidak memang menjadi sangat berat karena tiba-tiba terhubung secara otomatis ke 18 kementerian sehingga sebetulnya kalau itu sudah berjalan dengan baik semua perizinan itu akan sangat-sangat cepat dan ini justru akan mengurangi pertemuan tatap muka dan juga akan mengurangi potensi negatif apabila banyaknya faktor ketidakpastian. Justru ini ada faktor ketidakpastian yang akan makin berkurang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Program 3 juta rumah menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam menekan angka kekurangan hunian di Indonesia. Program ini ditargetkan mampu memenuhi kebutuhan hunian layak yang bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodari menyampaikan, pemerintah menargetkan pembangunan 3 juta rumah untuk masyarakat miskin ekstrim, miskin, hingga kelas menengah bawah. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari arahan Presiden agar kebijakan berpihak pada rakyat kecil, serta mempermudah akses masyarakat terhadap hunian yang layak. Selain itu, Kodari menyatakan bahwa program ini juga bertujuan untuk mengatasi backlog perumahan yang mencapai sekitar 9,9 juta keluarga yang belum memiliki rumah. Pemerintah juga menargetkan renovasi terhadap lebih dari 26 juta rumah yang masih tidak layak huni. Dalam pelaksanaannya, pemerintah akan memanfaatkan aset negara serta lahan yang belum digunakan secara optimal untuk mendukung penyediaan hunian terjangkau bagi masyarakat. Kebijakan pro rakyat untuk menjawab kebutuhan hunian layak bagi masyarakat miskin ekstrim, miskin dan kelas menengah bawah, sekaligus mengatasi backlog perumahan sekitar 9,9 juta keluarga yang belum memiliki rumah dan renovasi sekitar 26,9 juta rumah yang tidak layak huni. Bapak Presiden melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman berencana memanfaatkan aset negara serta tanah yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan rakyat, khususnya untuk mendukung penyediaan hunian yang layak dan terjangkau. Hal ini merupakan arahan Bapak Presiden agar berpihak pada rakyat kecil sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat pelayanan publik dan mempermudah akses masyarakat terhadap perumahan layak. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Sinpo TV, melaporkan. Otoritas Jasa Keuangan menegaskan pasar saham Indonesia semakin transparan dan sesuai standar global. Sejumlah reformasi baru telah diterapkan untuk perkuat integritas dan kepercayaan investor. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Friderika Widiasari Dewi, menegaskan bahwa pasar saham Indonesia kini semakin transparan dan selaras dengan standar global melalui berbagai reformasi yang terus diperkuat. Ia menyebut kebijakan baru yang diterapkan telah menjawab kekhawatiran pelaku pasar dan lembaga indeks global, sekaligus meningkatkan kredibilitas pasar domestik. Salah satu langkah utama adalah keterbukaan data pemegang saham di atas 1% yang kini dipublikasikan secara rutin melalui Bursa Efek Indonesia, serta perluasan spesifikasi investor dari 9 menjadi 39 jenis untuk memberikan gambaran struktur pasar yang lebih detail. Selain itu, OJK juga menaikkan batas minimum free float menjadi 15% guna meningkatkan likuiditas dan mengurangi dominasi kepemilikan tertentu. First, disclosure of shareholders' name with above 1% ownership. This already issued in March 2026. The second is more granular investor classification. Remember, the first time I announced this, I proposed to from 9 to 25, but now we can deliver in 39 categories. So it's very granular. This is done by Indonesia Central Security Depository or KSEI that conducted the detailing of the investor classification supported by market participant to be published monthly in IDX website. This already start in April 2026. The third, raising the minimum free float threshold from currently 7.5% to 15%. That is already stipulated by IDX regulation number 1A, or this is we know this as listing regulation in IDX. The fourth one is announcement of high shareholder concentration or HSC, high shareholding concentration, as an early warning mechanism for investors. In addition, OJK and IDX already introduced further transparency measure, allowing access to beneficial ownership information for shareholder with ownership of 10% or more in listed companies. Langkah lainnya mencakup pengumuman high shareholding concentration sebagai peringatan dini bagi investor, serta kewajiban pelaporan ultimate beneficial owner untuk mengungkap pemilik akhir perusahaan. Seluruh kebijakan ini menjadi bagian dari reformasi besar OJK untuk memperkuat integritas, transparansi, dan daya saing pasar modal Indonesia di tingkat global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
MTI dorong gratiskan transportasi umum. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kilas Sepekan. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Waktu terbaik dengan rangkaian topik terpilih, dikemas dengan ulasan yang mendalam. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, agar pagi Anda lebih semangat. Jadi pastikan pagi hari Anda lebih bermakna bersama rangkaian berita yang telah kami rangkum untuk Anda. Sembarakan pagi Anda bersama Menyapa Indonesia Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 5 pagi. Hanya di Sinpo TV. Anda kembali menyaksikan Kilas Sepekan bersama saya, Tiara Dianti. Pemirsa, Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI mendorong pemerintah daerah dan pusat untuk bersama-sama mengambil kebijakan menggratiskan transportasi umum untuk menekan angka konsumsi bahan bakar minyak. Masyarakat Transportasi Indonesia mendorong pemerintah daerah dan pusat untuk bersama-sama mengambil kebijakan untuk menggratiskan transportasi umum untuk menekan angka konsumsi bahan bakar minyak. Ketua Umum MTI, Haris Muhammadun mengatakan, lonjakan harga energi bisa menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperbaiki penyelenggaraan sistem transportasi umum di Indonesia. Menggratiskan transportasi umum dalam periode tertentu akan menciptakan kebiasaan masyarakat menggunakan transportasi umum. Kan bisa melibatkan angkutan umum itu kan macam-macam nih. Ada angkutan umum yang sekarang reguler sudah beroperasi. Kemudian juga ada angkutan pariwisata, ya kan? Juga ada angkutan sewa, angkutan karyawan. Nah, kalau perlu demi efisiensi energi, demi semuanya bisa melakukan aktivitas, ya kan, mobil-mobil angkutan personel misalnya dari TNI, dari Polri, dari institusi lain-lain kan bisa dilakukan juga untuk pengerjaan seperti itu. Ini yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kombinasi kebijakan, misalnya ada WFH, itu dikombinasikan dengan tadi stimulus untuk angkutan umum. Katakanlah kalau Jakarta, Pak Joko tadi udah Jakarta digratiskan juga sebulan seperti di Melbourne, karena sudah bagus. Nah, kemudian Jawa Tengah juga sudah ada Trans Jateng, ada Trans Semarang, Batik Solo Trans, ada Solo, Trans Jatim, ada Banjar Bakula, ada yang lain-lain. Tergantung, ini adalah keberanian kita. Kita jangan hanya membatasi pergerakan, tetapi juga kita fasilitasi pembangunan yang semestinya ada. Nah, di daerah yang jangka pendeknya tadi gini, kenapa sih MTI kok mengusulkan juga ada stimulus angkutan umum yang di Jakarta maupun di daerah itu paling tidak sebulan lah gratis. Nah, kalau sudah ada sebulan gratis, paling tidak orang ada experience untuk melakukan perjalanan dengan angkutan umum. Misalnya shifting dari kendaraan pribadi, oh ya saya akan ngirit. Kalau enggak nanti saya nggak bisa angkut transportasi saya terlalu tinggi. Maka dengan stimulus gratis selama 1 bulan, yang terjadi akhirnya dia, oh ternyata enak nih saya naik angkutan umum. Akhirnya menjadi habit, jadi kebiasaan. Lebih lanjut, Haris menjelaskan, ketika masyarakat sudah terbiasa menggunakan transportasi umum, baru langkah selanjutnya memperkuat armada untuk mengakomodir permintaan masyarakat. Dari Jakarta, Yomalau, Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain, seorang ABK dievakuasi di Bali karena mengalami gangguan kesehatan di atas kapal kargo MV Athanasiasi pada 15 April 2026. Diketahui korban bernama Tagayom Lorben Tubigon dan berasal dari Filipina. Basarnas Bali melakukan evakuasi medis terhadap seorang anak buah kapal asal Filipina, Tagayom Lorben Tubigon, 37 tahun.
yang mengalami gangguan kesehatan di perairan Pelabuhan Benoa. Evakuasi dilakukan dari kapal kargo MV Athanasiasi pada Rabu 15 April 2026. ABK Filipina tersebut sakit sejak Minggu 12 April 2026, namun baru dilaporkan setelah melihat kondisinya yang semakin memburuk, ditandai terjadi kejang, tubuh kaku, gemetar, mulut berbusa, serta kehilangan kontrol buang air kecil. Proses evakuasi dilakukan dengan metode penurunan menggunakan kren dan jaring dari kapal menuju rib. Tagayam Lorben Tubigon kemudian dibawa menuju Pelabuhan Benoa untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Selanjutnya ia diserahkan kepada agen kapal dan langsung dibawa menggunakan ambulans menuju RS Siloam. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap 3 kapal asing berbendera Malaysia yang kedapatan mencuri ikan di perairan Selat Malaka. Menggunakan armada kapal pengawas Barakuda 01 dan Hiu 01, petugas Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, PS3PKKP, langsung mengejar 3 kapal asing yang terdeteksi di layar radar. Upaya peringatan lewat pengeras suara yang tidak digubris membuat petugas harus melepaskan beberapa kali tembakan peringatan ke udara. Dari 3 kapal berbendera Malaysia yang berhasil ditangkap, petugas mengamankan sejumlah awak kapal dengan 3 orang diantaranya berkewarganegaraan Myanmar. Selanjutnya, 2 kapal dibawa ke pangkalan PS3KP Batam, sedangkan 1 kapal lainnya dibawa ke pangkalan PS3KP Belawan untuk proses penyidikan. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP, Bung Nugroho Saksono menyebutkan, ketiga kapal dengan nomor lambung PKFB 172, PKFB 1751, dan PKFB 4790 ditangkap karena terdeteksi beroperasi secara ilegal mencuri ikan di perairan Selat Malaka, Indonesia. Potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan dari penindakan tersebut mencapai 20,2 miliar rupiah. Kapal armada kami, Barakuda 01 dan Hiu 01 beroperasi di Selat Malaka. Nah, di Selat Malaka mendeteksi ada 3 kapal asing. 3 kapal asing beroperasi di wilayah kita. Kita kejar, tertangkap masih di wilayah kita. Nah, ini kapal-kapalnya PKFB 172, PKFB 1751, dan PKFB 4790. Ini menunjukkan apa? Di perbatasan tersebut, Selat Malaka nih, rawan kalau nggak kita jaga. Jadi Bapak Ibu sekalian, bisa dibayangkan kami meskipun menjaga tadi pulau-pulau di laut pun terhadap illegal fishing tidak boleh lengah. Dan kami buktikan ketiga kapal tersebut kami tangkap, 2 kami bawa ke Batam, yang 1 kami bawa di Belawan, pangkalan kami untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut. Berdasarkan data KKP sejak Januari hingga April 2026, total sebanyak 39 kapal pencuri ikan telah ditangkap di perairan Indonesia yang terdiri dari 3 kapal asing dan 36 kapal berbendera Indonesia dengan akumulasi potensi kerugian negara mencapai 69,9 miliar rupiah. Dari Jakarta, Tio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kepolisian Republik Indonesia siap meningkatkan kerjasama dalam penegakan hukum di ruang digital melalui penandatanganan nota kesepahaman bersama Kementerian Komunikasi dan Digital. Kapolri Jenderal Listio Sigit menegaskan langkah tersebut dilakukan untuk menangani maraknya kejahatan cyber seperti penipuan online, judi online, dan berbagai aksi scam. Ada beberapa kegiatan ataupun perbaikan di dalam nota kesepahaman, dan kita harapkan dengan nota kesepahaman yang ada ini tentunya hal-hal yang kita butuhkan dalam hal penegakan hukum. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama tim melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman dengan pemerintah dalam rangka memperkuat langkah penegakan hukum, khususnya terhadap kejahatan yang terjadi di ruang digital. Kerjasama ini juga mencakup upaya pengamanan pusat data nasional serta sosialisasi layanan kepada masyarakat, baik dari pihak Komdiki maupun kepolisian.
Hal ini bertujuan untuk memberikan respon yang lebih cepat terhadap keluhan masyarakat. Dengan langkah ini, diharapkan penanganan kejahatan siber di Indonesia dapat lebih efektif dan mampu melindungi masyarakat dari berbagai ancaman di dunia digital. Ada beberapa kegiatan ataupun perbaikan di dalam nota kesepahaman, dan kita harapkan dengan nota kesepahaman yang ada ini tentunya hal-hal yang kita butuhkan dalam hal penegakan hukum, khususnya yang terjadi di ruang digital, seperti tadi disampaikan, maraknya penipuan online, maraknya judi online, maraknya kegiatan-kegiatan scam, dan juga kejahatan-kejahatan lain yang terjadi di ruang digital. Ini bisa kita lakukan langkah-langkah yang lebih optimal sehingga kemudian kita menghindari terjadinya korban-korban yang terdampak karena kejahatan yang terjadi di dunia maya atau di dunia cyber. Kemudian juga kerjasama terkait dengan pengamanan pusat data nasional dan juga sosialisasi terkait dengan pelayanan-pelayanan yang ada baik di Komdiki maupun di kepolisian sehingga kita bisa memberikan respon cepat terhadap apa yang dikeluhkan oleh masyarakat, dan tentunya hal-hal lain yang harus kita lakukan sejalan dengan perkembangan kejahatan di teknologi informasi. Mungkin itu. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Roda Bayu, Simpo TV melaporkan. Pemerintah terus perkuat program transmigrasi sebagai upaya dorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kementerian Transmigrasi kini menjalankan 2 strategi utama, yaitu revitalisasi dan transformasi kawasan transmigrasi. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menargetkan program transmigrasi mampu memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya bagi masyarakat di berbagai kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Program revitalisasi ini difokuskan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan serta perbaikan infrastruktur dasar di kawasan transmigrasi dalam jangka pendek. Sementara itu, program transformasi diarahkan untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi unggulan di masing-masing wilayah, seperti sektor pertanian dan perkebunan yang berorientasi hingga ke pasar ekspor. Sejak awal, kami ingin memastikan bahwa transmigrasi ini benar-benar bisa menghadirkan dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama saudara-saudara kita yang ada di berbagai kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, jika disederhanakan, Kementerian Transmigrasi saat ini tengah menjalankan 2 program. Yang pertama, revitalisasi. Yang kedua, transformasi. Bisa dijelaskan bahwa program revitalisasi itu sifatnya lebih jangka pendek, lebih fokus pada memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat di kawasan transmigrasi, terutama melalui pembangunan dan atau perbaikan infrastruktur dasar, fasilitas yang menunjang kehidupan yang lebih baik tersebut. Menko AHY pun berharap melalui strategi revitalisasi dan transformasi ini, kawasan transmigrasi dapat berkembang lebih maju serta menjadi penggerak ekonomi baru di berbagai daerah. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM RI Rosan Perkasa Roslani menyatakan bahwa iklim investasi Indonesia tetap terjaga dengan baik meski tensi konflik Timur Tengah meningkat. Menurutnya Indonesia dapat menjaga kedamaian dan stabilitas baik itu secara politik dan juga keamanan.
Komisi 12 DPR RI melakukan rapat kerja bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala BKPM RI, Rosan Perkasa Ruslani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin siang 13 April 2026. Mengawali rapat, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala BKPM RI, Rosan Perkasa Ruslani mengungkapkan di tengah eskalasi konflik Timur Tengah, sejumlah investor potensial dari beberapa negara melihat Indonesia memiliki iklim investasi yang terjaga dan tidak mengurangi minat mereka untuk berinvestasi. Menurutnya, Indonesia bisa menjaga salah satu kekuatan yang dimiliki, yaitu kedamaian dan stabilitas, baik itu secara politik dan juga keamanan. Lebih lanjut, Rosan menyampaikan karena investasi bersifat jangka panjang, sehingga stabilitas sangat penting dan menjadi prioritas saat ini. Menurut saya, karena iklim investasi kita terjaga, stabilitas kita sangat baik, perdamaian kita sangat baik, dan juga mereka melihat pemerintah kita ini selalu meningkatkan program investasi yang baik. Nah, memang yang kita coba kurangi sekarang adalah faktor ketidakpastian. Nah, ini faktor ketidakpastian ini yang kita coba selalu perbaiki di segala level, dan akibatnya ini juga berdampak positif. Jadi alhamdulillah di kuartal pertama ini bisa sampaikan perkembangannya sesuai dengan target apa yang kita canangkan, apa yang kita rencanakan, alhamdulillah dapat tercapai dengan baik. Dalam kesempatan itu, Rosan juga menceritakan kunjungan kerja saat mendampingi Presiden Prabowo ke beberapa negara seperti saat ke Jepang, Korea, dan Cina. Ia menggambarkan bagaimana di setiap kunjungan ke luar negeri, Presiden Prabowo selalu menyempatkan bertemu dan berdiskusi dengan pelaku dunia usaha atau pihak investor sebagai langkah agar investasi maju dan berkembang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik atau Perum Bulog memastikan kondisi harga beras di tanah air masih tergolong aman. Kondisi tersebut disampaikan mengingat kenaikan harga plastik tanah air imbas perang berkepanjangan di Timur Tengah hingga kini. Saat ini stok cadangan beras pemerintah mencapai 4,72 juta ton per tanggal 13 April 2026. Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani menekankan harga beras dengan kemasan plastik tidak akan mengalami kenaikan. Hal tersebut dipicu lonjakan harga plastik di pasaran tanah air akibat dampak perang di Timur Tengah. Rizal mengungkapkan kenaikan ini dilaksanakan atas instruksi Presiden terhadap harga pangan saat melaksanakan rapat di Istana beberapa waktu lalu. Adapun kedepannya Bulog berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian untuk meminta keringanan mengakses plastik bagi kemasan beras hingga produk Perum Bulog. Permintaan tersebut segera dilakukan tanpa mengurangi kualitas dari kemasan beras nantinya. Menjadi permasalahan bersama, khususnya yang menggunakan plastik-plastik kemasan. Nah, kami kemarin sudah melaksanakan rapat direksi juga, sudah mengambil kebijakan-kebijakan dan memberikan ruang-ruang khusus karena memang kondisinya juga memang harus mengikuti pasar yang ada di daerah, khususnya kenaikan biji plastik yang begitu tinggi. Namun kami juga sudah berkoordinasi juga kepada Kementerian Perindustrian supaya kami juga diberikan keringanan karena yang kita kemas ini kan banyak produk-produk untuk masyarakat, bantuan-bantuan pangan, beras SPHP dan lain sebagainya, sehingga mudah-mudahan kita diberikan harga yang terbaik dengan harga yang paling rendah, namun tidak mengurangi ataupun menurunkan kualitas dari kemasan tersebut. Diketahui pihak Bulog sudah melakukan pendalaman mengenai rencana penyesuaian harga, perkiraan sendiri mengenai pengadaan kemasan. Dari Jakarta, Max Monte, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Jakarta melakukan pemeriksaan terhadap 6 kapal yacht berbendera asing di dermaga Pantai Mutiara Penjaringan, Jakarta Utara. 4 kapal diantaranya disegel petugas karena diduga melanggar menyalahgunakan fasilitas impor sementara untuk pembebasan bea masuk dan pajak.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Jakarta menyegel 4 kapal yacht yang bersandar di dermaga Pantai Mutiara, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis 9 April 2026. Penyegelan ini merupakan tindak lanjut petugas dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kegiatan kapal wisata asing penerima fasilitas impor sementara, berupa pembebasan bea masuk dan pajak. Dari 6 kapal yang diperiksa, 2 kapal lainnya tidak disegel setelah dinyatakan memenuhi ketentuan administrasi dan dokumen kepabeanan. Diketahui fasilitas impor sementara dengan pembebasan bea masuk dan pajak seharusnya digunakan untuk mendukung kegiatan wisata di Indonesia. Namun petugas menduga terjadi penyalahgunaan di mana kapal-kapal ini diduga disewakan bahkan diperjualbelikan kepada warga negara Indonesia. Hal ini dinilai merugikan negara karena menghindari kewajiban pembayaran bea masuk dan pajak impor. Jadi pada hari ini kami dari Kanwil Bea Cukai Jakarta berkolaborasi dengan rekan kami dari Kanwil Pajak Jakarta Utara melakukan kegiatan pengawasan kepada importasi kapal wisata asing. Jadi untuk kegiatan hari ini kita lakukan di Pantai Mutiara, di mana dari hasil pemeriksaan sementara dari 6 kapal yang kami periksa, 4 kapal kita lakukan penyegelan. Atas 2 kapal yang tidak kita lakukan penyegelan, itu setelah kita lakukan pemeriksaan administrasi ternyata sudah diselesaikan dengan dokumen kepabeanan yang benar. Seperti itu mungkin. Karena kami akan tetap melakukan pengawasan terhadap kapal wisata asing yang kami duga terdapat pelanggaran. Mekanismenya seperti itu. Kita lakukan penelitian terlebih dahulu. Dari hasil penelitian nanti baru kita akan simpulkan apakah memang sudah terjadi pelanggaran dengan yaitu disewakan ataupun diperjualbelikan. Kalau memang sudah diperjualbelikan kepada WNI, warga negara Indonesia, maka ada ketentuan yang bersangkutan harus mengajukan pemberitahuan impor barang, membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor seperti itu. Seperti itu mungkin. Untuk satu kapal yacht memiliki nilai jual sekitar 10 miliar rupiah atau mempunyai potensi penerimaan negara meliputi bea masuk 5%, PPN 11%, PPh 10%, serta pajak penjualan atas barang mewah hingga 75%. Hingga saat ini kapal-kapal berbendera Malaysia dan Singapura itu masih diperiksa dan pendataan. Diharapkan dalam pengawasan ini mampu mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor impor. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah resmi meluncurkan kebijakan label nutrisi Nutri-Level pada produk makanan dan minuman. Kebijakan ini diharapkan membantu masyarakat lebih mudah memilih produk yang lebih sehat. Tingginya kasus penyakit kronis jantung, stroke, serta diabetes membuat pemerintah akhirnya meluncurkan kebijakan pencantuman Nutri-Level pada produk makanan. Pasalnya, konsumsi gula, garam, dan lemak atau GGL di Indonesia menjadi salah satu penyebab penyakit dengan kematian tinggi dan pengeluaran biaya yang besar. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin resmi meluncurkan kebijakan pencantuman label Nutri-Level di Jakarta. Kebijakan ini diterapkan untuk memberikan informasi sederhana terkait kandungan gula, garam, dan lemak dalam produk kemasan. Menurut Menkes, konsumsi berlebih gula, garam, dan lemak menjadi salah satu penyebab utama penyakit kronis seperti jantung, stroke, dan ginjal. Label Nutri-Level akan ditampilkan dalam bentuk huruf dan warna, mulai dari A hingga D. Level A berwarna hijau tua menandakan produk lebih sehat, sementara level D berwarna merah menandakan produk yang perlu dibatasi konsumsinya. Kebijakan ini masih bersifat sukarela pada tahap awal, dengan masa transisi selama 2 tahun bagi pelaku usaha untuk menerapkannya di kemasan produk. Pemerintah berharap melalui label ini, masyarakat dapat lebih mudah membandingkan dan memilih produk yang lebih sehat tanpa harus membaca tabel gizi secara rinci. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pencegahan penyakit tidak menular di Indonesia dengan menekan konsumsi berlebih gula, garam, dan lemak. Saya dan BPOM, ini Kemenkes dan BPOM akan mengeluarkan kebijakan mengenai cantuman label gizi atau Nutri-Level. Teman-teman sudah pernah lihat dan kalau salah di Singapura sempat ramai itu setahun atau 2 tahun yang lalu. Jadi Indonesia nggak boleh terlalu jauh lah tertinggal gitu ya, supaya kita bisa dekat. Nah, bedanya kalau Kementerian Kesehatan itu mengatur yang pangan siap saji, jadi yang dibikin disajikan, sedangkan BPOM itu mengatur pangan olahan atau yang kemasan. Itu wewenangnya BPOM. Dan pada hari ini Kemenkes sudah menyusun keputusan Menteri Kesehatan, BPOM juga sudah bikin peraturan BPOM yang sekarang sedang diharmonisasi di Kementerian Hukum, dan kebijakan kita berdua ini di KKSK yang sebelumnya sudah kita selaraskan dan kita tunjukkan untuk apa? Untuk bisa membantu BPJS terutama. Kenapa? Karena
gula darah lemak ini adalah penyebab kematian, penyebab penyakit yang kematiannya tinggi dan juga biayanya tinggi. Jadi tadi kita baru lihat jantung di atas, ginjal gitu naiknya tinggi sekali, stroke juga besar biayanya. Itu adalah penyakit-penyakit kronis yang disebabkan oleh konsumsi berlebihan dari gula darah dan lemak. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan POM, Taruna Ikrar menjelaskan mengenai 4 variabel abjad pada Nutri-Level tersebut, mulai dari hijau tua atau variabel A yang dinyatakan sehat, hingga warna merah dengan variabel D yang berarti konsumsi GGL perlu dibatasi. Hubungannya dengan kemasan, olahan, dan sebagainya, tentu itu adalah kewenangannya Badan POM. Dan kami telah membuatnya dalam bentuk variabel yang kita sebut abjad A, B, C, D, seperti tadi, mirip juga dengan parameter kesehatan, dan dengan tergantung juga dosis atau parameter gramnya. Kalau yang rendah dan sehat, A, berarti hijau tua, kemudian yang berikutnya masih sesuai dengan standar kesehatan itu B, berarti hijau muda, kemudian C itu sudah mulai warnanya berubah, warna kuning, concern, terus kalau merah berarti sudah melebihi takaran yang seharusnya. Dengan penerapan Nutri-Level, pemerintah mendorong masyarakat untuk lebih bijak dalam memilih makanan demi menjaga kesehatan jangka panjang. Dari Jakarta, Gio Malau, Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.